isu yang beredar tentang isu perselingkuhan, di mana isu itu kan menyangkut media sosial. Artinya adalah tentang kehidupan sosial ini akan sangat berdampak sekali dengan keluarga besar. Nama keluarga besar itu kan dipertaruhkan ya. Siapa sih orangnya yang tidak malu diomongin orang seluruh Indonesia, bahkan mungkin bukan Indonesia saja gitu kan. Artinya jangkauan luas. Ini yang membuat pertimbangan keluarganya JJ untuk berpisah ya. Artinya aib yang terungkap dan memang ini sangat memalukan. Itu artinya di sini juga ada merasa tersakiti, bagaimanapun juga itu adalah anaknya. Ya, seorang ibu pasti tidak akan membiarkan anaknya terluka atau lagi malu. Mungkin dari secara sosial ya, kita bicara masalah status sosial, di mana seorang istrinya ini kan lebih kentara ya, lebih status sosialnya lebih tinggi daripada seorang suami. Dan sehingga di sini adalah kalau misalnya seorang istri lebih tinggi daripada suaminya, otomatis itu akan tabiat ya, balik lagi kepada tabiat ataupun itu tadi tabiat kesehariannya, artinya perlakuan di mana ini kan sudah terjadi berulang, bukan hanya sekali. Maka itu yang akan menjadi pertimbangan. Nanti diberi kesempatan, nanti seperti itu lagi, karena merasa status sosialnya juga sudah beda. Perbedaan status sosial dan juga tabiat ini yang menjadi pertimbangan keluarga, sehingga keluarga kalau bisa mungkin kalau bisa untuk mereka ya berpisah. Suatu akun ada dan tidak ada, itu adalah ada pelakunya, ya kan? Sampai dari nol sampai ada penamaannya, pendaftarannya, validasinya, OTP, semuanya itu ada manusianya. Nah, kemudian kepemilikannya, penggunanya juga ada manusianya. Sampai sekarang kemudian ada removalnya, pembuangan, pematian atau tidak lagi digunakan, juga ada manusianya. Tinggal sekarang manusia pelaksana ini adalah yang bersangkutan atau tangan orang lain atas sepengetahuan yang bersangkutan, atau tangan orang lain lagi yang dianggap kontra ya, dari yang sifatnya adalah untuk mungkin mengambil alih dan kemudian menghapus konten tersebut. Oke, kalau kita bisa menduga siapa yang bisa melakukan, tadi potensinya adalah yang mungkin yang bersangkutan ya, kemudian adalah ataupun pihak lawannya ya, ataupun pihak dari yang bersangkutan tetapi kenal, misalnya pasangannya gitu. Pasangan kan tahu, rata-rata password pasangannya juga tahu, kemudian dia melakukan, jadi masih satu area kan, hanya karena suami istri gitu loh. Itu saya bilang masih satu pihak. Itu sangat mungkin saja, tinggal sekarang kita mencari tahu ya modusnya. Misalnya ternyata ini ada dilakukan pihak lawan, berarti pihak tersebut atau siapapun itu pasti mengetahui segala identitas yang berkaitan dengan si akun tersebut, sehingga bisa mampu menghapus. Biasanya ditanya kembali passwordnya, ya kan? Nah, sekarang saat itu bisa dilakukan baik oleh pihak lawan sekalipun, itu mungkin saja sejauh yang bersangkutan memang mengetahui user ID-nya, password ya, gitu. Nah, kemudian sekarang diganggu, dia hapusnya adalah orang oleh pihak ketiga, jadi bukan si yang bersangkutan yang kehilangan ataupun bukan lawan hukumnya, tetapi ada pihak ketiga yang memang tahu menggunakan hal ini dan kemudian tahu sudah di passwordnya, maka dia melakukan ya. Pasti yang tertuduh adalah bisa jadi yang lawannya ataupun yang bersangkutan. Dan kemudian yang terakhir adalah yang bersangkutan sendiri yang menghapus. Kemudian setelah dia hapus, dia menyampaikan bahwa hal ini dilakukan oleh pihak lain. Saya tidak tidak tahu ya, sampai itu kehapus, misalnya dia jadi korban. Aku tidak terterain alamat aku. Aku sengaja, karena memang aku tidak mau alamat rumah aku tuh aku kasih tahu orang. Jadi aku nyuruh Pak Ustadz di sini untuk titip ya Pak, karena memang aku beli sapinya kan di Brebes, ya kan, titip di masjid lah, udah kan, sapinya udah ditaruh di sini.
Terus abis itu titip sapinya di sini. Abis itu aku dari tim aku, dari teman-teman aku semuanya, tim dari sahabat-sahabat Ganjar, teman-teman aku semuanya itu pada mau ngambil sapinya ceritanya. Terus tiba-tiba setelah ngambil sapinya itu ngomong, Pak RT-nya sama beberapa warganya itu ngomong sama security aku sama asisten aku, ngomongnya begini, kita nggak butuh daging katanya, kita nggak butuh daging, ambil aja sapinya. Ini menurut versi dari asisten aku dan security aku ya. Terus aku bilang, loh kenapa kok marah? Saya biar tidak merepotkan warga setempat, biar teman-teman aku aja yang motong sapinya, tinggal nanti di list aja warga Lebak Bulus ini mana aja yang butuh, yang nggak mampu kita kasih daging. Tiba-tiba katanya Pak RT-nya sama ada beberapa warga bilang ke asisten saya dan juga kepada security saya, gimana Ji, kita tidak butuh daging sapi. Awalnya gitu, kita di sini warga sini mah nggak butuh daging sapi. Warga sini mah nggak butuh daging sapi. Pak RT. Enggak, warga sini nggak kekurangan daging sapi. Warga sini tidak kekurangan daging sapi, ngomong kayak gitu Pak RT-nya guys. Ambil aja daging sapinya, kita tidak butuh gitu guys. Kalau mau bantuin sini bayar sama saya 100 juta gitu. Lo ya apa sih Pak RT nih ku? Wes gak apa-apa ben kon delok iku Pak RT nang aku iku. Karpe dewe nggak boleh kayak gitu Pak, masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Warga-warga Bapak itu masih banyak yang membutuhkan. Bapak aja waktu itu sembako nggak nyampe ke orang-orang itu. Nggak boleh Pak kayak gitu Pak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.